Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1509 sampai tahun 1512. Saya membutuhkan lebih dari $1 miliar untuk pergi ke beberapa rumah lelang dan mendapatkan keberuntungan. Lebih dari 1 miliar. Nilai. Benih-benih ini pada dasarnya tak ternilai harganya, kata Jericho Lee dengan wajah bahagia. Ayah, apa berita tentang benih spiritual lainnya? Itu juga berita dari beberapa lelang. Menggelengkan kepalanya. Ini berita dari pihak swasta, tetapi orang-orang itu tidak mudah untuk berkomunikasi. Tidak mudah membujuk mereka untuk menjual Lingzong kepada saya. Saya akan mencoba peruntungan saya lain kali. Jericho Lee tertawa dan matanya menatap benih spiritual. Saya melihat benih spiritual ini. Penuh vitalitas. Itu benih yang berkualitas tinggi. Asal ada tempat yang penuh aura, ia bisa tumbuh dengan baik. Tapi saya sudah mencari tempat seperti ini untuk sudah lama sekali, dan saya sudah membaca informasi tentang gunung dan sungai dari database keluarga Murong terakhir kali, tapi saya belum menemukan tempat tanam yang cocok, kata Li Wenyan. Ada semua benih rohani yang paling penting, tetapi tidak ada tempat penanaman yang cocok. Semua orang akan depresi jika berubah. Jericho Lee mengalihkan pandangannya dan berpikir sejenak. Dia berkata, Ayah, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepadamu saat aku kembali kali ini. Hanya satu di antaranya yang mungkin bisa menyelesaikan masalah penanaman spiritual. Oh, ceritakan padaku. Li Wenyan terkejut. Jericho Lee segera memberitahu Yesi dan yang lainnya tentang pengaturan Lingtan. Setelah mendengar ini, Li Wenyan semakin terkejut. Kamu menyiapkan susunan besar, mengubah pertanda geomantik, mengumpulkan aura langit dan bumi, dan membuat Lingtan. Ya. Awalnya, saya menyiapkan Lingtan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kedua, rencana Lingtan akan membantu saya memasuki dunia seni bela diri di masa depan. Tapi sekarang ada spesies spiritual ini. Saya berencana untuk memasukkan semua jenis spiritual spesies di dekat Lingtan. Dengan menggunakan aura Lingtan yang kaya, tidak hanya lingkungannya yang sangat baik, tetapi juga pertumbuhan spesies spiritual dapat dipercepat dan waktu kematangannya dapat dipersingkat. Ada beberapa jenis obat mujarab. Salah satunya adalah langit dan bumi muncul dengan sendirinya, bergantung pada akumulasi waktu bertahun-tahun, mengumpulkan tumbuhan dengan aura yang kaya, seperti ginseng milenium. Ginseng pada mulanya merupakan bahan obat yang sangat umum, namun seiring berjalannya waktu, khasiat obatnya akan berlipat ganda. Jika sudah mencapai lebih dari 1000 tahun, itu akan menjadi obat mujarab. Yang kedua adalah ramuan khusus, tidak peduli berapa tahun, adalah ramuan itu. Misalnya Bufo gargarizans, karena khasiatnya yang istimewa. Yang terakhir adalah sejenis ramuan yang dikembangkan oleh benih spiritual yang dibudidayakan. Selama benih spiritual itu tumbuh dewasa, ia akan menjadi semacam ramuan. Namun, kondisi pertumbuhan spesies roh sangat keras, dan tidak mudah untuk menjadi dewasa. Jadi Jericho Lee berpikir untuk menggunakan aura Lingtan yang kaya agar Lingzong mendapatkan lingkungan pertumbuhan terbaik. Li Wenyan merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Jericho Lee tertegun, kenapa? Li Wenyan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, saya berkata tidak, bukan karena ide Anda tidak bagus, tetapi seseorang sudah bertanggung jawab atas Lingtan yang Anda bangun. Jika Anda menanam ramuan di dekat Lingtan saat ini, jika Anda memikirkannya, air lingkuan dan embun lingkuan yang dihasilkan oleh Lingtan begitu efektif sehingga tidak ada yang akan melihatnya. Pasti ada yang mengawasi. Jika semua jenis roh berada di dekat Lingtan, begitu seseorang merambah Lingtan, mereka juga akan merambah lahan tanam Lingzong, dan kerugiannya tak terkira. Terus terang saja, telur tidak bisa ditaruh dalam satu keranjang. Jericho Lee secara alami memahami kebenaran sederhana ini. Dia tercengang saat itu. Itu karena menurutku terlalu sederhana. Aku benar-benar tidak bisa menempatkan semua jenis roh di dekat Lingtan. Dan ketika ramuan itu matang, itu akan menghasilkan aroma khusus, yang pasti akan menarik perhatian iblis, binatang buas, dan bahkan pejuang. Artinya, jika kita ingin menanam benih spiritual, kita harus membuka kolam spiritual lain secara terpisah. Li Wenyan melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, jangan repot-repot. Lingtan adalah untuk produksi air lingkuan dan embun lingkuan. Pada analisis akhir, itu untuk digunakan sendiri, atau untuk dijual, atau untuk keperluan lain.
Untuk menanam ramuan, Anda hanya perlu menciptakan lingkungan yang sesuai, dan Anda tidak perlu menghasilkan air lingkuan dan embun lingkuan. Anda hanya perlu mengatur susunannya dan mengumpulkan lingki bersama-sama. Mendengar ini, Jericho Lee berpikir, aku mengerti. Temukan saja bukit tersembunyi, susun formasi, dan buka taman sebagai obat mujarab. Paling-paling, kita bisa mendapatkan mata air ajaib untuk menyirami ramuan itu. Dan kamu harus mengatur susunan lain untuk melindungi nafas di sekitarnya, sama seperti reruntuhan yang kamu masuki terakhir kali. Mata Li Wenyan berbinar-binar. Setelah budidaya obat mujarab dalam skala besar, Anda dapat mengambil bagian dari obat mujarab untuk mengolah, membuat anggur, memurnikan obat, dan memurnikan pil, sehingga Anda dapat memanfaatkan obat mujarab tersebut dengan sebaik-baiknya. Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimanapun, dia kembali ke anggur. Itu benar-benar pecandu alkohol. Membuka kebun obat ajaib adalah proyek besar, bukan? Jericho Lee mengerutkan kening, ini lebih rumit dari rencana Lingtan. Rencana Lingtan selama tata letak susunannya sederhana, gali beberapa mata air, Anda dapat menikmati kesuksesan. Taman Lingyao tidak hanya bertanggung jawab untuk menata banyak susunan, tetapi juga untuk mengolah dan menyiram Lingzong. Jika Anda ceroboh, Anda mungkin kehilangan semua pencapaian Anda sebelumnya. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Agak merepotkan, tapi aku lega setelah mendengar tentang rencana Lingtan. Li Wenyan tersenyum, selama kamu mengatur susunannya dengan baik, ini adalah keahlianmu yang terbaik. Aku akan mengurus penanaman ramuan itu. Taman ramuan punya rencana. Jericho Lee mengangkat alisnya karena terkejut. Sekarang Li Wenyan memiliki rencana yang lengkap, Jericho Lee tentu saja tidak berlarut-larut. Setelah berdiskusi, Jericho Lee menggambar semua gambar susunan yang sesuai. Semua susunan mengadopsi standar tertinggi dan tingkat pertahanan terkuat, yang cukup untuk memblokir persepsi dan serangan semua petarung di bawah periode kritis. Susunan ini, ratusan tahun yang lalu, adalah susunan pelindung gunung dari klan super. Susunan ini kelihatannya luar biasa. Para leluhur benar-benar hebat. Melihat gambar susunan itu, Li Wenyan tidak dapat menahan perasaannya. Dengan susunan ini, kamu tidak perlu khawatir bahwa taman pengobatan psikis akan ditemukan. Bahkan mereka monster tua yang tidak dilahirkan di dunia seni bela diri tidak dapat menemukan taman pengobatan psikis, kecuali mereka adalah orang-orang kuat di zaman Mahayana. Namun, mereka yang kuat di level itu mungkin sudah muncul dan melonjak. Li Wenyan bertanggung jawab penuh atas urusan Taman Lingyao. Dengan kekuatan dan kontaknya saat ini, dia juga mampu melakukan semua hal ini dengan baik. Tentu saja, Jericho Lee sangat lega menyerahkan semua ini padanya. Dengan taman ramuan, ayah dan anak kita akan membentuk kekuatan di masa depan, dan bahkan mereproduksi kejayaan sekolah Suanyi. Jiuxuanmen juga tidak cukup untuk ditakuti. Petik 2. Berbicara tentang Jiuxuanmen, wajah Jericho Lee sedikit berubah dan matanya tenggelam. Ayah, apakah Jiuxuanmen datang ke Tiongkok untuk membuat masalah akhir-akhir ini? Bab 1510. Ya, ada, tapi mereka terpaksa mundur. Li Wenyan berkata sambil tersenyum, sejak kematian Yan Luo, Jiuxuanmen telah kekurangan orang di Tiongkok. Terutama terakhir kali Anda memberantas beberapa diaken Jiuxuanmen. Sekarang Jiuxuanmen takut dan tidak berani bertindak gegabah. Mendengar ini, Jericho Lee mengangkat alisnya dengan terkejut, apakah sulit bagi Jiuxuanmen untuk tidak mengambil tindakan baru apapun hingga saat ini? Mereka harus memiliki keberanian untuk masuk ke Tiongkok. Li Wenyan memasang ekspresi jijik di wajahnya. Huaxia bukanlah tempat yang paling semrawut di Asia Tenggara. Dulu, tempat ini seperti tempat tanpa manusia. Begitu para ahli Jiuxuanmen masuk, mereka akan diperhatikan kecuali mereka begitu kuat sehingga tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Selama mereka keberadaan mereka terungkap, tidak mungkin mereka melakukan gerakan kecil. Jiuxuanmen selalu tertutup. Jika keberadaannya bocor, mereka tidak akan bertindak gegabah. Jericho Lee mengangguk dengan jelas, saya mengerti. Untuk saat ini, seharusnya tidak ada pergerakan di Jiuxuanmen, kan? Bahkan jika ada gerakan dan saya menontonnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Dalam hal ini, Li Wenyan memiliki kepercayaan diri yang besar. Sebagai seorang guru spiritual, Huaxia juga merupakan markasnya. Jika ini tidak bisa menakuti Jiuxuanmen, dia akan gagal. Kalau begitu aku lega. Sepertinya jika Jiuxuanmen ingin datang ke Tiongkok, dia hanya bisa mengirimkan ahli Jepang, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Li Wenyan mengerutkan kening, omong-omong, saya ingat. Terakhir kali Anda membunuh Yamamoto Bancang, saya pergi untuk menyelidiki.
Setidaknya ada selusin keluarga dengan ukuran berbeda di Jepang, semuanya bekerja untuk Jiuxuanmen. Di antara mereka adalah keluarga Yamamoto dan keluarga Fujiwara. Sebagian besar ahli keluarga Yamamoto telah dihancurkan oleh Anda, dan mereka pada dasarnya bukan lagi ancaman. Meskipun keluarga Fujiwara kehilangan salah satu guru spiritual Fujiwara, dikatakan bahwa setidaknya ada satu guru spiritual. Selain itu, angin keluarga iblis, yang terbesar kedua di Jepang, juga bekerja untuk Jiuxuanmen. Oh, apakah tangan Jiuxuanmen begitu panjang? Angka pastinya. Keluarga Yamamoto, keluarga Fujiwara, dan keluarga Fengmo saja sudah berkuasa, menguasai sepertiga kekuatan Jepang. Dengan keluarga lain yang dikendalikan oleh Jiuxuanmen, saya khawatir Jiuxuanmen telah menguasai setengah dari kekuatan Jepang. Di luar imajinasi, Jiuxuanmen cukup kuat untuk mengendalikan begitu banyak pasukan Jepang. Jika kamu benar. Ya, Jiuxuanmen sangat panjang. Saya hanya bisa menyelidiki puncak gunung es mereka. Bagaimanapun, akumulasi ratusan tahun bukanlah lelucon. Wajah Li Wenyan bermartabat, dan dia segera tertawa lagi, tetapi kamu tidak punya terlalu khawatir. Jiuxuanmen kuat, tetapi Anda tidak dapat dengan mudah menginjakkan kaki di Tiongkok. Bagaimana mengatakannya lagi, dunia seni bela diri Tiongkok bukanlah bahwa mereka dapat datang ke alam liar. Saat ini, meskipun ada beberapa jejak Jiuxuanmen di dunia Wudao, Jiuxuanmen tidak bisa mengendalikan satupun dari mereka. Meskipun dunia seni bela diri telah mengalami malapetaka ratusan tahun yang lalu, kekuatan mereka telah pulih setelah bertahun-tahun pemulihan. Secara khusus, dunia pencak silat selalu bersatu dalam menghadapi musuh asing. Saya tidak khawatir tentang itu. Bagaimanapun, saya adalah seorang guru spiritual sekarang. Mulut Jericho Li bengkok. Apa? Terkejut, Li Wenyan tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Baru setelah itu dia dapat menemukan bahwa kultivasi Jericho Li telah mencapai tahap Bai Yuan. Kapan? Haha, aku menerobos hanya beberapa hari sebelum aku kembali. Alam Lingxi benar-benar berbeda dengan Tianxi, kata Jericho Li sambil tersenyum. Bagus. Li Wenyan sangat terkejut hingga dia menepuk pundaknya. Sungguh menyenangkan bagimu untuk menerobos guru jiwa. Dengan cara ini, ancaman Jiuxuanmen terhadap kami akan semakin berkurang. Tutut, kecepatan kultivasimu jauh lebih cepat daripada milikku. Ayah, kamu rendah hati. Bukankah kamu sudah menjadi guru spiritual? Jericho Li berkata sambil tersenyum. Li Wenyan menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatanmu. Pada akhirnya, itu adalah warisan nenek moyang kita. Butuh waktu setengah tahun baginya untuk membuat terobosan dari tahap awal Yuanying ke tahap tengah. Dalam waktu setengah tahun, Jericho Li melakukan terobosan dari tahap awal Jindan ke tahap awal Yuanying. Yang kecepatan kultivasinya cepat sudah jelas. Selain kultivasi, ayah, aku punya kabar baik untukmu. Oh. Hati Jericho Li membaca sebuah gerakan dan mengeluarkan jarum Biankue dan kunci Huayao. Ini. Mata Li Wenyan membelalak. Dia mengambil kedua benda itu dan mengamatinya sejenak. Matanya kaget dan sulit dipercaya. Apakah ini kunci iblis? Ya. Saya tidak percaya dugaan Anda benar. Ada yang namanya kunci setan. Li Wenyan kaget dan kehilangan suaranya. Dia sudah lama melihat jarum Biankue, tapi saat itu dia ragu dengan dugaan Jericho Li, tapi sekarang dia melihat Huayao mengunci dengan matanya sendiri dan mempercayainya sepenuhnya. Di mana kamu mendapatkannya? Li Wenyan bertanya. Jericho Li kemudian berkata lagi tentang kunci iblis yang dia dapatkan secara tidak sengaja di pelelangan. Setelah mendengar ini, Li Wenyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kehendak Tuhan. Ini benar-benar takdir. Meskipun mereka tidak mengetahui barangnya, karena mereka dapat membiarkanmu bertemu dengan kunci Huayao, itu membuktikan bahwa ada pengaturan dalam kegelapan. Hei, ayah, lihat ini lagi. Jericho Li menyeringai dan mengeluarkan peta Gunung Kongling. Ini adalah. Li Wenyan mengambil kedua peta itu dan melihatnya. Dia segera melebarkan matanya dan berseru, peta terakhir Gunung Kongling dalam legenda gunung dan sungai. Ya. Tepatnya, itu seharusnya merupakan peta lokasi segel Gongzhou Xuanbumiemo yang akurat. Ini. Tangan Li Wenyan mulai gemetar dan dia menelan ludahnya. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Jericho Li menggaruk kepalanya dan menceritakan keseluruhan cerita tentang peta Gunung Kongling. Mendengar kata-kata itu, Li Wenyan melongo, ini untuk membiarkanmu pergi ke misi rahasia yang ditemukan di dalam gua. Yah, aku juga beruntung,
dan aku punya beberapa buku susunan yang ditinggalkan oleh tetua itu, dan aku mendapatkannya kembali dengan mudah, kata Jericho Lee, dan mengeluarkan beberapa buku dari cincin penyimpanan. Li Wenyan juga mengetahui tentang cincin itu. Dia tidak membuat keributan. Dia mengambil beberapa buku dan membacanya. Li Wenyan terkejut. Sepertinya Tuhan juga membantu kita. Siapa sangka ada peta Gunung Kongling yang tersembunyi di gunung itu. Nah, tadinya aku khawatir bagaimana menemukan lokasi segel kekuatan sihir abadi Jiuxuan. Peta, saya dapat menemukannya sebelum Jiuxuanmen. Tapi ayah, jangan terlalu senang terlalu dini. Saya melihat bahwa lokasi yang ditunjukkan pada peta Gunung Kongling jelas bukan di dunia sekuler. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Bab 1511. Saya juga dapat melihat bahwa itu seharusnya berada di dunia seni bela diri, di mana ada ruang khusus. Tapi sekarang setelah Anda mendapatkan petanya, cepat atau lambat Anda dapat menemukan lokasi spesifiknya. Luangkan waktu Anda. Li Wenyan bukannya tidak sabar sama sekali. Jika saya tidak salah, alasan mengapa Anda membuat lintan itu dan bahkan melakukan pertempuran memotong Tianhu adalah karena Anda berencana memasuki dunia seni bela diri untuk membuka jalan di masa depan. Ya, Jericho Lee memberikan jawaban positif, dunia pencaksilat tidak sebaik dunia sekuler. Banyak sekali sekte, besar dan kecil. Jika ingin berpijak di dunia pencaksilat, harus mempunyai modal yang cukup. Tentang hal ini, saya awalnya berencana menggunakan alkimia untuk membuka jalan berdasarkan rencana lintan. Tapi jika ada taman obat ajaib sekarang, mungkin akan lebih nyaman. Oh, kalau begitu, itu akan menjadi lebih penting untuk taman ramuan. Li Wenyan merenung dan segera mengangguk, serahkan padaku. Tata letak Taman Lingyao tidak hanya dapat memenuhi permintaan Anda akan bahan obat dalam alkimia, tetapi juga membangun kekuatan menyeluruh dengan menggabungkan pembuatan anggur, alkimia dan lingkuan. Cara terbaik untuk mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri adalah dengan mengatur kekuatan Anda sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk membasmi Jiuxuanmen di masa depan. Selain itu, kita bisa membangun ruang pengobatan. Saya ingat Anda mengenal orang-orang di Aula Lingyao, mungkin Anda bisa bekerja sama dengan mereka. Li. Jericho Lee memikirkannya dan mengangguk dengan cepat, aku akan mencicit kamu Ziyun ketika aku melihat ke belakang. Namun jika Anda ingin menyelesaikan rencana sebesar itu, Anda tidak bisa melakukannya dalam semalam. Oh tentu. Saya bisa bertarung dengan Jiuxuanmen selama 20 tahun, tapi saya masih memiliki kesabaran. Li Wenyan sudah memiliki rencana awal di benaknya. Kamu bisa mengurus semua hal ini. Apakah kita dapat menyelesaikan krisis di masa depan bergantung pada hal-hal ini? Aku tahu. Jericho Lee meletakkan jarum Bianque, kunci Huayao, dan 2 peta. Ngomong-ngomong, ayah, tadi kamu bilang, kamu juga bisa memperbaiki senjata. Tentu saja. Pada tingkat kultivasi tertentu, alkimia dan alkimia adalah keterampilan pribadi, tetapi kesuksesan bergantung pada kehidupan seseorang. Dalam warisan Xia Houji, ada juga seni memurnikan senjata, tapi dibandingkan dengan kata-katamu, itu jelas tidak begitu mahir. Xia Houji lebih mahir dalam mantra. Lian Fu. Ayah, berapa banyak jimat yang bisa kamu buat sekarang? Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Wenyan menghela nafas tak berdaya, Jiu Pinbar, semuanya sudah ketinggalan zaman. Jericho Lee selanjutnya, terlihat terkejut, tidak mencapai tingkat pesona roh. Jimat. Li Wenyan memandangnya dan berkata sambil tersenyum masam, itu tidak semudah itu. Kekuatan jimat biasa dapat dibandingkan dengan senjata roh tingkat rendah biasa, dan itu juga merupakan senjata sihir tingkat tinggi. Kondisi jimat roh jauh lebih ketat daripada kondisi alkemis dan alkemis. Kalau tidak, menurut Anda mengapa jumlah pemikatnya jauh lebih sedikit daripada alkemis dan alkemis? Seperti alkimia dan alkimia, setelah mencapai level tertentu, mantra akan menjadi hal yang sama sekali berbeda. Di atas 9 ramuan adalah ramuan, dan di atas 9 jimat adalah jimat. Pada tingkat guru jiwa, jimat biasa saja tidak cukup. Hanya mantra roh sejati yang bisa menjadi senjata tajam dalam pertempuran. Hanya saja lebih sulit memurnikan jimat daripada ramuan atau artefak. Kamu hanya membutuhkan bahan yang cukup untuk membuat senjata, bahkan senjata roh. Pesonanya tidak. Itu tergantung pada yin dan yang, 5 elemen, pintu aneh, lokasi bintang, dan bahkan keberuntungan. Dan akun keberuntungan lebih dari 70% dari total. Tidak sopan mengatakan bahwa meskipun Anda siap untuk segalanya, Anda tidak dapat melakukan apapun selama angin timur tidak datang. Terus terang, menyempurnakan pesona bergantung pada waktu. Jika waktunya salah, semuanya sia-sia.
Li Wenyan mengenang, 15 tahun yang lalu, saya beruntung bertemu dengan pasang surut bulan merah. Itu adalah tontonan sekali dalam 100 tahun dan momen paling indah dari kekuatan bintang. Waktu paling tepat untuk menyempurnakan jimat. Saat itu, saya sudah melakukan persiapan yang cukup dan memilih bahan tingkat atas. Alhasil, saat saya menyempurnakan jimat malam itu, saya terpesona oleh hembusan angin. Pada saat saya mengambilnya mengembalikannya dan memasukkannya kembali ke dalam susunan, bulan merah telah bergeser. Akhirnya, jimat yang disempurnakan itu berhasil, tetapi jimat itu bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan yang diharapkan, dan itu cukup untuk melukai seorang guru surgawi. Tidak belum lagi saat itulah Yama mengejarku begitu keras. Kesenjangan waktu beberapa menit menyebabkan hilangnya fenomena pasang surut bulan merah yang terjadi sekali dalam 100 tahun dan kegagalan dalam menyempurnakan jimatnya. Sangat jarang, yang membuat Jericho Lee merasa luar biasa, pantas saja hanya ada sedikit pemikat, hanya orang Mao Shan dan Tian Shidao yang bisa menggunakannya. Mao Shan dan Tian Shidao juga merupakan anggota keluarga yang telah mewarisi mereka selama ribuan tahun, dan mereka memiliki keluarga yang hebat dan karir yang hebat. Mereka tidak tahu berapa banyak ahli yang telah terkumpul. Praktek jimat. Pemimpin sekte umum dapat menghasilkan 10 jimat setahun. Belum lagi jimat yang kuat. Inilah alasan sebenarnya mengapa Li Wenyan sejauh ini belum menjadi ahli Lingfu. Jericho Lee ingat bahwa Wen Tenglong, seorang Leifu dari kuil Tenglong, dipersembahkan sebagai harta karun ketika dia menjalankan misi. Kemudian dia menyadari bahwa bukan Wen Tenglong yang pelit, melainkan Leifu yang sangat sulit untuk dimurnikan, itu benar-benar sebuah harta karun. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang aku bisa menyempurnakan jimat kelas 9. Jika aku bekerja lebih keras, tidak jauh lagi untuk menyempurnakan jimat itu. Jika bukan karena jimat kelas 9 tidak ada gunanya bagimu, kalau tidak, aku akan mendapatkan kalian berdua, kata Li Wenyan tak berdaya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, ayah, sebaiknya kamu menerobos Master Lingfu sesegera mungkin. Aku menunggumu untuk menunjukkan kekuatanmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku sudah bisa menyempurnakan senjata roh. Kali ini aku mendahuluimu, apa? Apakah kamu sudah bisa menyiapkan 5 susunan senjata yang disempurnakan? Li Wenyan terkejut. Aku sudah bisa mengatur susunan pemurnian tingkat 4 sebelumnya, tapi sekarang aku tidak punya masalah untuk menerobos guru jiwa dan mengatur susunan pemurnian tingkat 5. Aku sudah mendapatkan bahan pemurnian senjata yang bisa aku gunakan. Saya akan menunggu beberapa hari ke depan untuk membuat senjata roh. Sebelumnya, dia harus melakukan beberapa persiapan yang sesuai untuk menghindari kegagalan pemurnian. Li Wenyan berkata sambil tersenyum pahit, kamu masih iblis. Kamu adalah penerus yang dipilih oleh leluhurmu. Untunglah kamu bisa membuat senjata roh. Dengan cara ini, aku bisa yakin dan berani membiarkanmu bertarung. Dengan harimau yang memotong. Singkatnya, Jericho Lee ingin bertarung sampai mati dengan harimau yang memotong. Awalnya, dia masih sedikit khawatir, tetapi sekarang dia tahu bahwa Jericho Lee bisa membuat senjata roh, dan kekhawatiran ini hilang. Bahkan artefak tingkat rendah yang paling rendah pun memiliki kekuatan yang sama dengan Master Psikis. Artinya, setelah Jericho Lee memiliki senjata roh, dia akan bertarung dengan harimau yang memotong, yaitu 2 lawan 1. Tingkat kemenangan pasti akan jauh lebih tinggi. Jericho Lee tersenyum. Jika Li Wenyan mengetahui bahwa dia masih memiliki artefak kuno pedang Suan Yuan, bagaimana perasaannya? Bab 1512. Setelah mengobrol sebentar dan membicarakan rencana Lingtan, Jericho Lee tiba-tiba merasakan kegelisahan di ring penyimpanan. Heleng sejenak, menepuk keningnya, buruk, hampir lupa yang kuning. Menggosok keningnya, dia melepaskan Xiao Huang dari cincin penyimpanan. Guk. Begitu Xiao Huang keluar, dia membentak Jericho Lee dengan tidak puas. Apakah kamu tercekik? Pil ajaib. Jericho Lee kehilangan ramuan iblis, dan Xiao Huang menelannya, yang membuatnya jujur. Ini. Li Wenyan melihat kemunculan tiba-tiba Xiao Huang, alisnya terangkat, hewan peliharaan iblis. Dengan baik. Hewan peliharaan iblis tingkat iblis kecil, dari mana kamu mendapatkannya? Li Wenyan sangat penasaran. Dia dapat melihat sekilas bahwa Xiao Huang telah mencapai level Xiao Yao, yang setara dengan prajurit periode pembukaan lembah manusia. Jericho Lee menunjukkan tangannya dan sekali lagi menceritakan kisah kontes jalan-jalan anjing. Setelah mendengar ini, Li Wenyan tidak bisa tertawa atau menangis, maksudmu anjing ini dilahirkan untuk menjadi pintar. Ya, itu harus sumber daya alam dan kekayaan lokal yang kita makan, sehingga kita bisa memulai kearifan kita. Saya pikir itu sangat berbakat.
Ia kembali. Butuh banyak pil untuk mencapai level saat ini. Pil yang diberikan Jericho Lee kepada Xiao Huang sudah cukup untuk mengembangkan seorang penguasa surga. Sebagai seorang alkemis, dia punya begitu banyak pil sehingga dia bisa menjadi sangat boros. Pertumbuhan hewan peliharaan iblis tidak bisa dianggap remeh. Tetapi jika ia ingin benar-benar membantu Anda, setidaknya ia harus mencapai tingkat iblis besar, kata Li Wenyan. Jericho Lee tersenyum dan tidak berbicara. Kekuatan Huang tidak begitu bagus sekarang, tetapi jika dia tidak membantu, itu tidak dapat dipertahankan. Xiao Huang sangat peka terhadap bau bahan obat. Dia dapat membantunya menemukan bahan obat. Ini sangat berharga. Ini jauh lebih efektif daripada iblis besar dan bahkan Raja Iblis. Di hari yang sama, Li Wenyan meminta Li San dan yang lainnya untuk memulai proyek terkait Taman Ling Yao. Jericho Lee tidak menganggur di sini, memurnikan banyak pil. Karena Li Wenyan akan membentuk kekuatan, dia tidak dapat melakukannya tanpa sumber daya yang cukup. Jika orang lain bekerja untuknya, premisnya adalah dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jika tidak ada manfaatnya, mengapa orang lain harus bekerja untuknya? Bukan hanya pil, senjata ajaib dan jimat, tetapi juga sumber daya dengan daya tarik yang kuat. Dalam 2 hari terakhir, Jericho Lee menghabiskan hampir waktu untuk menyempurnakan lusinan senjata ajaib, lusinan senjata sihir tingkat menengah dan rendah, dan ribuan pil tingkat rendah dengan menggunakan bahan-bahan kosong yang ada. Dia telah mengkonsumsi semua bahan biasa di tubuhnya. Sedangkan untuk Lingqi, Jericho Lee tidak pernah mengambil keputusan. Besi dingin Bingling dan Liu Lisenmu adalah bahan yang sangat bagus, tetapi jumlahnya terbatas. Dia harus membuat senjata roh yang kuat dan cocok. Apalagi syarat pembuatan senjata roh sangat ketat sehingga membuatnya pusing berhari-hari. Apakah membiarkan senjata ajaib melahirkan artefak dan dipromosikan menjadi artefak, atau menggunakan kekuatan luar untuk menyegel benda asing ke dalam senjata ajaib dan menjadi artefak? Ini adalah 2 pilihan yang sangat berbeda, yang akan sangat mempengaruhi langkah selanjutnya. Setelah beberapa hari sibuk, dia pergi ke perusahaan lagi. Perusahaan Rende saat ini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dengan nilai pasar lebih dari 1 triliun pada awalnya. Dengan penjualan beberapa produk baru dan pendirian cabang yang terus-menerus, nilai pasar masih meningkat melawan tren, dan kini telah melampaui angka 2 triliun. Komunitas bisnis telah lama memperkirakan bahwa perusahaan Rende akan menjadi perusahaan pertama di dunia dalam hal nilai pasar cepat atau lambat, dan hari ini tidak akan lama lagi. Pada siang hari, Jericho Lee berada di pusat medis Suande. Ketika seseorang datang menemui dokter, dia secara aktif berinisiatif untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang lain. Ketika tidak ada pasien, ia memikirkan disertasi doktoralnya. Di malam hari, saya mempelajari praktik alkimia dan alkimia. 2 hari berlalu seperti ini. Di kaki gunung di suatu tempat di Sichuan Tengah, 2 sosok seperti hantu tiba-tiba muncul dan menghilang. Sasa. Daun-daun yang membusuk melayang ke bawah, hanya menyisakan bayangan samar. Setengah jam kemudian, 2 bayangan muncul di ujung jalan di pinggiran kota Chuanzong. Kecepatan mereka menurun, dan mereka tidak lagi secepat sebelumnya. Mereka sepertinya sedang istirahat sebentar. Adik perempuan, tidakkah kamu perlu khawatir? Gelap sekali sehingga tidak ada yang melihat kita. Pemuda itu mengerutkan bibirnya. Saudara keempat, ini adalah tugas yang diberikan oleh guru. Jika kita tidak dapat melakukannya dengan baik, kita semua akan dihukum ketika kita kembali. Wanita muda itu memberinya tatapan pucat dan berkata dengan adil. Lelaki itu tak berdaya, bagus. Tahukah Anda, Sifu baru saja meminta kita untuk menyelidiki kejadian tersebut. Waktu telah diberikan berhari-hari. Jika kita tidak sabar, kita tidak bisa makan tahu pedas. Semakin kita tidak sabar, semakin kita tidak sabar. Hal buruk akan terjadi. Wanita itu mengerutkan kening dan ingin membalas, tetapi dia merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Dia hanya bisa berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda cara bernalar. Bagaimanapun, guru telah memberitahu kami bahwa sangat penting untuk mengetahui identitas Dewa Perang. Dewa bela diri. Pria itu meremehkan dan bersenandung, bukankah itu hanya bualan dari orang lain? Bagaimana dia bisa memiliki beberapa keterampilan? Karena dia adalah putra Tianji, dia pasti luar biasa. Jika Anda seorang kakak laki-laki, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda bisa memenangkan putra ilahi. Nada suara perempuan hati-hati. Meski laki-laki tidak yakin, mereka tetap tidak banyak bicara.
Sebelum pertarungan menentukan pada tanggal 26 Februari kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengetahui identitasnya, sehingga Master dapat mengambil keputusan selanjutnya. Saya punya firasat bahwa sekte lain akan memperhatikan pertempuran yang menentukan ini. Memotong. Bagaimana perasaanku bahwa pertarungan yang menentukan ini seperti alur cerita yang telah direncanakan anak itu sejak lama. Laki-laki tidak memiliki temperamen yang baik. Baik itu plot atau plot, selesaikan saja tugas kita. Ayo pergi. Anda tidak bisa membiarkan orang lain memimpin. Begitu suara itu turun, mereka menghilang di tempat yang sama. Akhir-akhir ini, suasana tenang, setidaknya dalam artian Jericho Lee. Hingga suatu hal yang mengerikan merusak kedamaian. Apa? Apakah seseorang di keluarga Lee mencarimu? Jericho Lee tampak konyol. Apakah kamu bercanda? Kami satu-satunya di keluarga Lee. Di mana yang lainnya? Kembali ke keluarga Lee, saya khawatir itu bukan pembohong, bukan pembohong. Duduk di kursi, Li Changrong memiliki wajah yang bermartabat. Kakek, apa yang terjadi? Jericho Lee dengan ganas menoleh dan menatap Li Changrong, kita keluarga Lee, bukan hanya kakek, ayah, ibu, kita berempat. Dia dan Mo Lingyan belum menikah, jadi Mo Lingyan bukanlah keluarga Lee. Adapun keluarga Rong, setelah pukulan terakhir, sudah lama menghilang. Jericho Lee benar-benar tidak tahu apa yang sakral dari orang yang tiba-tiba datang berkunjung dan mengaku sebagai keluarga Lee ini. Mata Li Changrong tidak beranjak dari surat di atas meja, diam. Kakek.